Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas seorang terdakwa kasus pembunuhan ini sangat kontroversi dan membingungkan. Dengan putusan majelis hakim, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga pasal 359 KUHP dan pasal 351 ayat 1 KUHP. Ini aneh, pertimbangan hukum hanya karena pelaku menolong dengan membawa korban ke rumah sakit itu membuktikan bahwa pelaku tidak berniat membunuh. Ini kan multitafsir. Bagaimana kalau tafsirannya pelaku tidak berniat membunuh tetapi menganiaya korban? Karena sekarang takut korban meninggal dibawa ke rumah sakit seakan-akan menolong korban. Bisa beda kan? Masa hakimnya menilai kayaknya nih pelaku nggak berniat membunuh korban deh. Buktinya dibawa ke rumah sakit kok, ditolong kok. Kalau dia niat membunuh ngapain dibawa ke rumah sakit? Pertimbangan macam apa ini? Kenapa tidak menggali ataupun mempertimbangkan sebab akibat rangkaian suatu peristiwa? Kan ada CCTV, ada hasil visum yang dihadirkan di persidangan. Itu buat apa? Ada juga rekaman percekcokan antara pelaku dengan korban. Kan bisa jadi bukti petunjuk. Apakah ini yang dimaksud dengan hakim adalah corong undang-undang sebatas menilai berdasarkan pasal-pasal yang ada? Yang dikhawatirkan adalah orang tidak percaya lagi dengan penegakan hukum sehingga mereka menegakkan hukum bagi diri mereka sendiri alias main hakim sendiri yang dianggap memenuhi rasa keadilan. Bahaya kan? Atau akibat dari putusan ini bisa jadi pedoman dalam suatu perkara atau jurisprudensi di mana suatu putusan pengadilan diikuti atau menjadi dalil karena ada kesamaan terhadap perkara yang diputus. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang poinnya adalah hakim ketika membuat keputusan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika menurut hakim adil, masyarakat menilai itu tidak adil. Bagaimana? Sedangkan goals daripada keadilan itu adalah harusnya prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, menciptakan kondisi yang membuat masyarakat mendapatkan alasan yang cukup bahwa itu sudah adil. Yang paling takut saya ucapkan yaitu adanya intervensi atau keberpihakan karena kepentingan pribadi atau orang lain. Padahal pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Artinya tidak bisa diintervensi, ditekan pihak ataupun berpihak kepada siapapun walaupun anak pejabat.